Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sayang dari saya. Apa kabar semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema bacaan hari ini saya ingin membahaskan ada yang menyesal sedalam lautan kerana sudah menghancurkan hatimu. Baik teman-teman, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan di sini seperti apa energi dia. Seseorang yang mulai menyesali kerana sudah menghancurkan hatimu. Seperti apa energi dia? Seseorang yang mulai menyesali kerana sudah menghancurkan hatimu. Teman-teman, kemunculan Nine of Swords sudah menggambarkan energi yang cukup berat ya. Teman-teman, ini seperti rasa bersalah yang masih dipikulnya sampailah detik ini. Nah, ini teman-teman entah menarik energi hubungan baru atau sesuatu yang sudah berlalu ya. Tetapi intinya, nah kamu lihatkan. Rasa berat di kartu ini ya, energinya sangat berat. Dan saya menangkap seseorang yang masih lagi memikul rasa bersalah terhadap kamu sampailah saat ini. Teman-teman, saya tidak tahu ya apakah sosok ini berhasil ya meminta maaf dari kamu atau ini sesuatu yang masih belum sempat untuk diungkapkan. Mungkin kalian terpisah ya, sesuatu terjadi. Teman-teman, sehinggalah hari ini dia masih lagi memikul rasa bersalah yang tidak dapat dia lepaskan dari hatinya. Dalam arti kata lain teman-teman ya, energi Nine of Swords menggambarkan seseorang yang masih lagi memikirkan kamu sampailah detik ini. Okey teman-teman, Seven of Pentacles. Nah, ini berbicara mengenai sebuah perencanaan yang tidak berjalan sesuai dengan harapan di hatinya, sesuai dengan harapan di hati kamu. Ada perencanaan yang tidak berjalan ya, seperti yang kalian kehendaki. Teman-teman, dengan kemunculan Seven of Pentacles, saya menangkap gambaran seseorang yang masih merenungkan perencanaan itu. Entah itu perencanaan yang tertunda, ataupun perencanaan yang tidak jadi. Mungkin kamu dan dia banyak merencanakan sesuatu ya untuk masa depan kalian. Mungkin kalian ingin menabung, membeli sesuatu untuk seperti menambah baikkan hubungan ini ke depannya, tetapi ini seperti tidak terselesaikan ya. Saya menangkap gambaran energi seperti tidak terselesaikan sampailah hari ini. Nah, di sini teman-teman energinya sangat spesifik. Mungkin kalian yang mendengar readingan hari ini sudah pun tahu ya apa yang cuba saya jelaskan. Sudah pasti teman-teman energi seperti ini mungkin tidak akan resonate dengan semua orang ya, beberapa sahaja. Tetapi ada perencanaan-perencanaan yang tidak berjalan sesuai dengan harapan di hati ya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Nine of Cups. Nah, ini berbicara mengenai seseorang yang memiliki keinginan tertentu yang sebenarnya mungkin sempat berbau seperti agak mementingkan diri ya. Saya menarik energi seperti itu guys. Seperti bagian daripada perencanaannya tidak terlalu fokus atau peka ke arah perasaan kamu. Ini lebih mendapatkan apa pun yang diinginkannya. Contohnya, jikalau dia ini orang yang sangat ambisius, teman-teman, dia sanggup melukai kamu ya untuk mencapai ambisi itu. Janji teman-teman, ini yang pentingnya, intinya dia mendapatkan sesuatu yang diinginkan hatinya. Nah, kadang-kala teman-teman, beberapa di antara dia ini oleh kerana terpaku untuk merealisasikan impian itu, tidak terlalu fokus atau peka untuk menjaga perasaan kamu. Ini lebih ke arah mendapatkan apa pun yang diinginkannya tanpa memikirkan akibatnya ya. Ini seperti seseorang yang tidak memikirkan akibatnya setelah terjadi sesuatu. Seperti itu ya. Maka gambaran tiga-tiga kartu ini kerana mengejar ambisinya. Beberapa di antara dia sanggup pergi meninggalkan kamu ya. Mungkin mengejar ambisinya atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan hatinya tanpa teman-teman memikirkan perasaan kamu. Kemunculan Four of Cups. Nah, semakin ke sini dia mulai sedar. Apapun yang dikejar, apapun yang dilakukannya, tanpa berfokus ke arah perasaan kamu detik ini, teman-teman, membuatkan dia seperti termakan dengan permainannya sendiri ya. Ini seperti seseorang yang apapun yang sudah dia lakukan, terpaksa menjalankan karmanya sendiri atas perbuatannya sendiri. Teman-teman, jika ini energi kamu sesuaikan ya, energi yang baru terjadi, energi masa lalu ya,
Tetapi semakin ke kartu ini, teman-teman, saya menangkap energi seseorang yang tidak bahagia dengan apa pun yang sudah dilakukannya, apa pun yang sudah diputuskannya. Teman-teman, ada kesedaran di sini ya. Saya menangkap mulai ada kesedaran di hatinya tentang apa pun yang dia lakukan, sesuatu yang tidak mempertimbangkan perasaan kamu. Nah, semakin ke kartu Four of Cups, detik ini teman-teman dia mulai merenungkan masa-masa bahagia di antara kamu dan dia benar-benar ingin keluar daripada situasi yang cukup membosankan, situasi yang sangat monoton ini. Teman-teman, saya tidak tahu apa yang terjadi ya, tetapi kemunculan Four of Cups menggambarkan seseorang yang tidak bahagia dengan apapun yang sudah dilakukannya, apapun yang sudah dipilihnya. Seperti itu ya, seperti seseorang yang mulai merenungkan tindak tanduknya dan merasakan keputusan yang diambilnya itu tidak tepat. Maka detik ini teman-teman dia sedang merenungkan kamu, memikirkan cara dan mulai begitu fed up dengan kondisi kehidupannya. Benar-benar ingin keluar daripada kondisi ini, tetapi seolah-olah tidak tahu caranya ya. Semakin merenungkan kondisi kehidupannya yang tidak bahagia, teman-teman saya sempat notice something ya. Apabila kartu Four of Cups mendampingi Nine of Cups, teman-teman sambil merenungkan kondisi yang tidak membahagiakan ini, teman-teman dia bukan sekadar sedar ya, tetapi mulai merindukan kamu. Tetapi perbedaannya, semakin sedar, semakin merindukan kamu, sosok ini tetap membatasi diri. Teman-teman, ini kerana dia tahu ya, dia sudah pun melakukan kesalahan, bersalah kepada kamu, maka teman-teman walaupun ada kerinduan yang muncul di hatinya untuk keluar daripada situasi yang tidak membahagiakan ini, dia tetap seperti membatasi dirinya, menahan komunikasi, tidak mencari kamu, tidak mengabari kamu, kerana teman-teman ada rasa bersalah yang sangat mendalam dari dalam hatinya. Nah, kamu lihat ya, Two of Swords. Memang ada keinginan untuk berkomunikasi, tetapi dia tahu teman-teman, berlandaskan kesalahan-kesalahannya ya kepada kamu. Dia tahu beberapa di antara kalian yang menonton hari ini sudah pun menutup pintu dan bahkan menutup akses, dan dia mungkin tidak mampu lagi untuk menghubungi kamu. Atau mungkin teman-teman dia tahu ya, jikalau dia memulai sebuah komunikasi duluan, energinya tidak akan disambut baik olehmu. Energinya berat guys. Kartu pembukaan Nine of Swords, kartu penutupnya Two of Swords. Sebenarnya ada keinginan untuk meminta maaf, berdamai dengan kamu, tetapi beberapa di antara dia tahu mungkin dia tidak akan dimaafkan. Nah, seperti itu ya. Dan dia tahu mungkin beberapa di antara kalian yang menonton tidak mahu lagi berkomunikasi dengannya. Teman-teman, detik ini saya menangkap gambaran energi yang sangat impulsif dari dia ya. Seolah-olah ingin berkomunikasi dengan kamu, dan pada waktu yang sama, walaupun dia sangat ingin berkomunikasi denganmu, teman-teman, kerana pikiran ini terlalu mengganggunya ya, kadang-kadang dia memilih seolah-olah untuk tidak terlalu memikirkan kamu. Semakin memilih untuk tidak memikirkan kamu, keinginan untuk berkomunikasi dengan kamu, bertemu dengan kamu itu menjadi semakin kuat. Nah, apabila ini tidak direalisasikan, saya menangkap gambaran orang yang tak senang duduk guys. Seperti tak senang duduk, tidak senang berdiri ya. Seolah-olah apapun yang dilakukannya itu sangat mengganggu pikirannya. Nah, beberapa kali ya, dia mencuba untuk tidak memikirkan kamu, tetapi tidak berhasil. Semakin seperti berdisiplin, memilih untuk tidak memikirkan kamu, nah ini kebalikan jadinya. Maka teman-teman, detik ini saya menangkap gambaran seseorang yang benar-benar ingin mencari cara untuk kembali mendekati kamu dan berkomunikasi denganmu. Walaupun dia tahu ya, beberapa di antara kalian di sini mungkin sudah pun menutup akses. Seperti Two of Swords ini. Okey teman-teman, kita ambil energi dari pihak dia dan energi dari pihak kamu ya. Seperti apa isi pikirannya ke kamu saat ini? Seperti apa isi pikirannya ke kamu saat ini, dan seperti apa isi pikiran kamu ke dia saat ini ya. Kita coba lihatkan. Okey teman-teman, dari dia, nah kamu lihat The Tower. Sosok ini tahu teman-teman dia sangat bersalah terhadap kamu, maka seolah-olah dia tahu ya, ada kesulitan yang luar biasa untuk memperbaiki situasi ini. Teman-teman, dari segi perasaan dan pikirannya, kemunculan The Tower menggambarkan energi yang sedang hancur-hancuran. Ini teman-teman double hancur ya, apabila diletakkan bersebelahan Nine of Swords. Seseorang yang yakin banget, orang yang bersikap pesimis.
merasakan teman-teman, hubungan ini tidak bisa diselamatkan lagi. Kamu mungkin tidak akan memaafkan dirinya. Ini seperti seseorang yang yakin banget kehancuran hubungan ini memang akan berakhir seperti ini. Tidak ada sesuatu pun yang bisa diperbaiki lagi. Kerana beberapa di antara kalian di sini mungkin sama ada kamu memaafkan ataupun tidak, teman-teman, ini kondisi yang tidak bisa diselamatkan lagi. Maka teman-teman, dia tahu ya, kesempatan untuk mendapatkan perhatian kamu, kemaafan darimu itu sangat tipis. Okey teman-teman, kita lihatkan sebenarnya apa yang sudah terjadi ya. Satu kartu dari pihak kalian. Seperti apa isi pikiran kamu ke dia saat ini? Seperti apa isi pikiranmu ke dia saat ini? Wow teman-teman, saya menangkap gambaran kemarahannya. Ada banyak yang kamu ingin ungkapkan. Kartu ini muncul 2 kali. Ada banyak yang ingin kamu ceritakan. Ada banyak penjelasan yang ingin kamu dapatkan. Tetapi kerana kemarahan ini meluap-luap, frustrasi ini meluap-luap, membuatkan kamu lebih memilih untuk mematikan komunikasi. Nah teman-teman, apabila kita marah itu berbeza-beza ya. Some people, sesetengah orang ya, apabila marah itu akan marah dengan beneran ya, mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Tetapi sebahagian yang lain akan memilih untuk mematikan komunikasi. Walaupun kamu di sini sebenarnya ada banyak hal ya yang ingin kamu ungkapkan dan penjelasan dari dia yang ingin kamu dapatkan. Tetapi teman-teman, kerana kamu terlalu marah, kamu menjadi sangat impulsif dan bertindak untuk tidak memikirkan hal ini dan menutup akses. Beberapa yang lain teman-teman sangat ingin kembali berkomunikasi dengannya, tetapi, nah ini saya tidak tahu ya, apakah kamu masih diblokir olehnya atau kamu yang memblokirnya dan kamu belum mengambil keputusan untuk membuka blokiran itu. Atau teman-teman, kamu menahan diri, menantikan momen yang tepat untuk bertindak. Seperti kamu mengumpulkan bukti ya. Kamu mengumpulkan informasi sebelum kamu berdepan dengannya. Seperti kamu mencari kontennya. Jikalau kalian berkomunikasi nanti, apa yang perlu ditanya? Nah, kamu seolah-olah sedang memikirkan ke arah itu dan tidak mahu bertindak terburu-buru. Walaupun ada keinginan yang kuat untuk mendapatkan penjelasan dari dirinya. Okey teman-teman, kalian ambil saja ya energi yang mana satu. Okey teman-teman, under the deck di sini, nah sosok ini mulai merasakan kehilangan kamu. Teman-teman, dengan kemunculan Four of Pentacles, ada penyesalan di sini. Sesuatu yang dibelai, sesuatu yang dijaga dengan baik, terlepas daripada genggaman tangannya. Teman-teman, sosok ini benar-benar merasakan kehilangan kamu saat ini dan dia sebenarnya belum siap untuk kehilanganmu. Saya menangkap gambaran seseorang yang banyak merenungkan situasi ini dan seperti bukan sekadar merasakan kehilangannya, tetapi lebih seperti fokus ke arah dirinya sendiri. Mungkin banyak menghabiskan waktu bekerja daripada memfokuskan energinya ke arah hubungan. Seperti itu ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan sedikit sebanyak ke arah ciri-ciri orangnya. Baik teman-teman, menggunakan kartu ini kita cuba lihatkan ya, seperti apa ciri-ciri dia. Seseorang yang sedang merasakan kesakitan dari perbuatannya sendiri ya. Kita lihatkan sedikit sebanyak ke arah ciri-ciri orangnya. Dia ini siapa? Seseorang yang sedang lagi menyesali akan perbuatannya ke kamu. Okey teman-teman, assistant, teman-teman, orang ini orang yang sebenarnya mungkin ya tidak tahu bagaimana untuk mengenang budi. Sebenarnya dia mulai sedar, orang yang banyak membantunya itu adalah kamu. Nah ini teman-teman, beberapa yang lain merupakan orang yang mungkin juga ya menghulurkan bantuan kepada orang lain atau banyak dibantu oleh kamu. Dia mulai sedar sikap kamu yang baik, sikap kamu yang dermawan, yang banyak menghabiskan waktu, menghabiskan uang ke atas dirinya demi cinta kalian. Teman-teman, di sini saya menangkap gambaran seseorang yang baru sedar tanpa adanya bantuan kamu. Nah, dia ini bukan siapa-siapa ya, dan dia mungkin tidak mendapatkan bantuan dari orang lain. Tetapi teman-teman, personally, sosok ini beberapa di antara dia mungkin orang yang boleh dikatakan orang ini orang yang berkecukupan ya, stabil dari segi keuangannya, dan kerana kestabilan keuangannya, teman-teman, beberapa di antara dia ini orang yang sangat suka membantu. Seperti itu ya. Okey teman-teman, attachment menggambarkan kemelekatan energi di antara kamu dan dia. Teman-teman, kerana kamu banyak support dan membantunya, teman-teman, orang ini energinya masih lagi menempel ya ke arah kamu.
Dan saya menangkap beberapa di antara kalian yang menonton banyak membantunya dengan cara yang sangat luar biasa. Nah, ini teman-teman bukan sembarangan bantuan yang kamu berikan, tetapi kamu di sini bermati-matian, habis-habisan untuk membantunya. Keupayaan kamu yang luar biasa, bantuan yang luar biasa yang kamu berikan kepada dia. Tetapi hujung-hujungnya, hubungan kalian berakhir seperti ini. Saya tidak tahu teman-teman apabila sudah dibantu, dia ini entah ke mana, seperti itu ya. Tetapi energinya, kerana kebaikan kamu, dia masih lagi mengingatimu. Teman-teman, kebaikan kita itu ya, tidak akan pernah dilupakan. Walaupun mungkin kalian tidak lagi bersama. Teman-teman ini sempat menarik zodiak water sign ya. Elemen air, zodiak Pisces, Cancer, Scorpio. Beberapa di antara dia ini orang yang sangat sensitif, orang yang sangat emosian dan tidak suka ditegur. Jikalau dia melakukan kesilapan, kesalahan, nah ini orang yang pantang ditegur ya. Tidak suka ditegur oleh kamu. Jikalau kamu berikan masukan atau mungkin menegur sikapnya, teman-teman, dia akan lebih bersikap keras terhadapmu. Nah, orang yang akan mengambil waktu ya untuk mencernakan apapun yang kamu katakan. Nah, jikalau kamu sempat menegur kebiasaan-kebiasaan buruknya, wow, dia ini emosian banget, sensitif banget. Mungkin juga akan turn rebellious ya, seperti memberontak seperti itu. Nah, teman-teman, beberapa di antara dia ini orang yang begitu mudah untuk ketrigger dari segi emosinya. Jikalau dia marah, teman-teman, itu sangat menakutkan. Orang yang tidak tahu bagaimana untuk mengontrol stres dan kemarahannya dia. Nah, ini teman-teman menarik energi Pisces, Scorpio, Cancer, dan beberapa di antara dia ini perlu saya tekankan ya. Beberapa guys, bukan semua, di saat marah akan mengungkapkan kata-kata yang sangat kasar ya. Kata-kata yang kurang it's not so nice to hear. Nah, begitu ya. Perkataan-perkataan yang sangat menyakitkan hati. Nah, ini kan berbicara mengenai kemarahan. Maka apabila dia marah, mengamuk, teman-teman, seperti kartu di Tower ini, mungkin akan sempat mengungkapkan kata-kata yang sangat kasar. Nah, teman-teman, menurut saya, it's okay. Nah, ini kan emosi yang sedang lagi marah. Tetapi beberapa di antara dia memang bersikap seperti itu. Okey, teman-teman. Nah, barusan tadi saya menceritakan ya, orang yang bad temper, panas baran, teman-teman. Orang yang sangat ketrigger oleh emosinya, mudah ketrigger dari emosinya. Nah, kamu lihat ya, kartu ini blow up like a bomb, teman-teman ya. Nah, ini kan meletup seperti api ya. Maka teman-teman, beberapa di antara dia ini orang yang sangat mudah ketrigger dari segi emosinya ya. Dan beberapa yang lain, orang ini orang yang kurang sabaran, mahu melakukan sesuatu itu cepat-cepat tanpa melihatkan apakah itu dilakukan dengan baik atau tidak, atau hanya sekadar untuk melakukan sesuatu dengan cepat. Teman-teman, melakukan sesuatu dengan cepat itu bagus ya, tetapi pastikan itu dilakukan dengan baik, tidak dengan si dia. Dilakukan cepat-cepat ya, ingin menyelesaikan sebuah pekerjaan cepat-cepat, tetapi tidak dilakukan dengan baik. The ending is no good ya. Hasil daripada pekerjaannya itu tidak bagus. Nah, seperti itu ya. Ciri-ciri yang lain, teman-teman, beberapa di antara dia ini mungkin seorang vegetarian, seorang vegan, orang yang banyak memakan sayur atau energi yang kebalikan. Beberapa yang lain mungkin tidak suka memakan sayur-sayuran ini. Dua energi yang berbeda, tetapi jikalau dia ini orang yang suka makan sayur, a vegan maybe ya, orang yang vegetarian, teman-teman, orang ini orang yang penuh dengan welas asih, ya, orang yang sangat welas asih, empathy itu sama ya guys, mempunyai empati yang tinggi, dan juga beberapa di antara dia ini lebih rentan ya terhadap kekecewaan dan depresi. Nah, saya sempat merasakan energi itu ya daripada kartu vegetarian. Sangat-sangat rentan kepada sebuah kekecewaan ataupun sangat rentan terhadap depresi. Nah, teman-teman, sekali lagi ya, energi seperti ini sudah pasti tidak akan resonate dengan semua orang, beberapa saja. Contohnya, jikalau kamu marahkan dia, teman-teman, emosinya meledak-ledak dan dia akan menarik diri, merajuk dengan agak lama. Seperti itu ya. Okey teman-teman, beberapa yang lain sangat berorientasi kan ke arah mengejar ambisinya. Nah, ini sama dengan kartu di atas tadi ya. Orang yang benar-benar sanggup melakukan apa saja dan ada kalanya cenderung tidak menjaga perasaan kamu demi mengejar ambisinya. Orang yang fokus ke arah pekerjaan, dan beberapa di antara dia ini memang orang yang sangat sukses.
Teman-teman, kalian hanya perlu ambil kartu yang resonate sahaja ya. Jikalau menurut kamu memang ada keterkaitan ya, kartu tadi dan kartu yang di awal, then that's okay. Tetapi jikalau menurut kalian memang tidak ada keterkaitannya, ambil yang resonate sahaja. Okey teman-teman, kemunculan cut and limitation, dia adalah seseorang yang sudah pun memutuskan hubungan dengan kamu, mungkin sempat pergi meninggalkan kamu. Kepergiannya dia itu sangat-sangat menyakitkan. Kamu tahu teman-teman, kita tidak pernah tahu ya, gunting ini setajam apa sehinggalah gunting ini ya, kita secara tidak sengaja menggunting jari kita. Nah, ini pengalaman saya teman-teman yang menggunakan gunting. Memang saya tidak tahu ya gunting itu setajam apa. Tetapi kerana terlalu cepat bekerja ya, saya pernah tergunting jari guys. And it's no joke. Setelah tergunting jari, baru sedar, oh God, gunting ini setajam ini ya. Maka dengan kemunculan gunting, guys, perpisahan yang sangat menyakitkan dan bahkan ini masih lagi berdampak di hati kamu, di hati dia, sehinggalah hari ini. Beberapa di antara dia ini, selain daripada perpisahan yang menyakitkan, orang yang sangat suka membatasi diri. Bukan mudah untuk mendekatinya. Setelah dia ini mungkin ramah dan mesra dengan kamu, ada kalanya dia akan membatasi dirinya for some reason ya. I don't know guys, mungkin ada kalanya menarik diri, membatasi diri. Nah, ini terpulang sekali lagi ke arah hubungan kalian. Jikalau hubungan kalian ini saling single, tidak ada yang mengganggu ya, maka that's okay. Tetapi jikalau muncul keterlibatan orang lain, nah ini menjelaskan mengapa ada kalanya dia akan membatasi dirinya. Baik kemunculan orang lain itu dari pihaknya dia atau dari pihaknya kamu. Tetapi seperti energi yang pertama tadi, perpisahan yang sangat menyakitkan. Okey teman-teman, kita tidak pernah akan tahu gunting itu setajam apa sehinggalah, nah gunting itu tergunting ya, jari sendiri. Okey teman-teman, kita lihatkan kartu ini pula. Seandainya dia bisa memutar waktu kembali, apa yang akan dia lakukan dengan penyesalan ini ya? Seseorang yang memiliki penyesalan sedalam lautan kerana sudah menghancurkan hatimu. Nah teman-teman, andai saja dia bisa memutar waktu. Kita lihatkan, apa yang akan dia lakukan dengan sebaiknya? Penyesalan apa teman-teman yang mengarahkan energinya untuk memperbaiki sesuatu ya? Wow teman-teman, kemunculan perkataan will, artinya di mana ada kemahuan, disitulah ada jalannya. Teman-teman, dia menyesal banget ya. Mengapa tidak ada intention, niat, kekuatan diri untuk memperjuangkan koneksi ini di saat dia masih lagi bisa menyelamatkan hubungan kalian. Ini berbicara mengenai kehendak di hatinya. Teman-teman, orang ini memutar kembali ya. Dia ini memutar kembali apa yang sudah terjadi dan merasakan memang diberikan kesempatan dan kekuatan untuk menyelamatkan koneksi ini, tetapi tidak dilakukannya. Nah, ini kan berbicara mengenai kemahuan hatinya. Di mana ada kemahuan, pasti di situ ada jalannya. Tetapi dia berdolak dalih, mundar-mandir, memberikan kamu pelbagai story, pelbagai alasan untuk tidak melakukannya. Detik ini teman-teman, dia jadi malu sendiri dan mulai merenungkan mengapa di saat diberikan kekuatan itu, dia tidak memperjuangkan kamu. Mengapa dia tidak mempertahankan hubungan ini. Padahal kamu di sini orang yang sudah banyak habis-habisan membantunya berjuang ke arah koneksi ini. Kita lihatkan lagi di sini ya. Teman-teman, jikalau dia bisa fokus ya ke arah energi ini, teman-teman, dia tidak perlu seperti gambar ini ya. Seseorang yang bernafas di dalam air ini. Teman-teman, dia sedar dia tidak memberikan fokusnya dengan sepenuhnya untuk menyelamatkan hubungan kalian. Sebenarnya hubungan ini bisa untuk bertransformasi. Tetapi kerana keangkuhan hatinya, keegoannya dia, seseorang yang terlalu mengejar ambisinya, teman-teman, dia melukai kamu. Dia membuatkan kamu seperti tenggelam di dalam air ini sendiri. Kerana energinya tidak memfokuskan kamu, tetapi lebih memfokuskan ke arah dirinya sendiri. Maka teman-teman, jikalau dia bisa memutar waktu, memang akan ada kekuatan, kemahuan di hatinya untuk menyelamatkan kamu, agar kamu tidak tenggelam di dalam air ini. Energinya akan fokus ke arah kamu, dan dengan cara ini teman-teman, dia bisa mentransformasikan hubungan kalian ke depannya.
Okey teman-teman, saya berikan kalian beberapa angka ya. Di sini kemunculan tanggal 1, tanggal 3 dan juga tanggal 13. Kartu ini pula teman-teman sekali lagi tanggal 1, tanggal 4 dan tanggal 14. Sambil membaca energinya, saya akan bacakan tanggalnya ya. Okey teman-teman, di sini tanggal 2, tanggal 7 dan juga tanggal 27. Seharusnya teman-teman, jikalau dia bisa memutar waktu. Teman-teman, gambar ini menggambarkan energi seseorang yang sudah melepaskannya. Teman-teman, jikalau dia bisa memutar waktu, dia tidak akan pernah melepaskan kamu. Kerana kejadian melepaskan kamu ini terjadi disebabkan oleh pertengkaran itu. Perasaan yang marah, jiwa yang bergejolak. Dalam kemarahan, dalam pertengkaran, argumen yang sangat intens, dia melepaskan kamu. Nah, ini terjadi kerana terlalu emosian, terbawa-bawa dengan emosinya. Maka teman-teman, jikalau dia bisa memutar waktu, dia tidak mahu melepaskan kamu. Dia ingin menyelamatkan koneksi ini ke depannya. Kita lihat lagi ya. Apalagi yang akan dia lakukan seandainya dia bisa memutar waktu kembali. Teman-teman, creation. Ada banyak hal yang bisa dilakukannya secara kreatif. Nah, ini bagian daripada yang saya katakan tadi ya, di awal bacaan tadi. Perencanaan, ide-ide yang muncul di dalam kepalanya yang tidak dijalankan. Sebenarnya kalian berdua banyak perencanaan masa depan. Tetapi kerana sikapnya yang terlalu angkuh, yang terlalu mementingkan dirinya, membuatkan segala perencanaan ini tidak dijalankan sesuai dengan apapun yang sudah dibincangkan. Maka teman-teman, jikalau dia bisa memutar waktu, dia akan bersikap kreatif dan mengeksekusikan apapun yang sudah kalian rencanakan. Nah, ini merencanakan masa depannya, your planning dia, planning kamu, apa yang ingin kalian wujudkan. Sebenarnya banyak perencanaan masa depan, tetapi itu entah tertunda atau tidak dilakukan. Seperti energi pertama yang saya bacakan di awal bacaan tadi ya. Okey teman-teman, di sini ada tanggal 3, tanggal 9 dan juga angka 39. Nah, ini mungkin menarik usianya, usia kamu atau kalian berdua. Okey teman-teman, di sini kemunculan tanggal 10 ya. Angka ini sangat signifikan dan saya menangkap seseorang yang mulai mendapatkan pencerahan. Discernment menggambarkan energi seseorang yang mulai sedar, mulai bertindak dewasa, mulai bijaksana dan bisa membedakan apa yang baik, apa yang buruk. Teman-teman, di saat dia mendapatkan pencerahan ini, dia menyadari keputusannya untuk pergi meninggalkan kamu merupakan keputusan ataupun kesilapan terbesar di dalam hidupnya yang pernah terjadi. Teman-teman, dia baru sedar ya, yang mana baik, yang mana tidak untuk hidupnya. Dan dia mulai sedar bahawa banyak hal yang bisa dilakukan di kala itu untuk menyelamatkan hubungan ini. Teman-teman, dia juga sedar ya, beberapa di antara kalian yang menonton sudah pun bertindak sangat bijaksana, memberikan masukan-masukan, idea-idea yang bagus, tetapi teman-teman, di kala itu dia tidak mendengarkan kamu. Nah, ini penyesalan terdalamnya dia. Jikalau kalian benar-benar cooperate, bekerja sama, teman-teman, banyak perencanaan masa depan yang dapat dieksekusikan, yang akan sangat membantu ke arah hubungan ini. Tetapi kerana sikapnya yang pemarah ya, memutuskan kamu dalam kemarahannya, teman-teman, detik ini membuatkan dia tersedar apa yang sudah dia lakukan tanpa menitik beratkan perasaan kamu. Dia mulai sedar teman-teman, caranya itu sangat menyakiti kamu. Nah, ini mungkin memakan bulanan, tahunan ya, sebelum dia sedar apa yang sudah dia lakukan pada kamu, bagaimana dia menyakiti kamu. Nah, detik ini dia kecewa banget di saat menyadari perbuatan dan sikapnya sendiri. Kita lihatkan lagi ya, seandainya dia bisa memutar waktu, apa yang akan dia lakukan? The masculine, teman-teman, banyak tindakan yang akan wujud dari dirinya. Kamu bahkan tidak perlu melakukan apa-apa. Apabila kemunculan kartu the masculine, tindakan itu datang dari dia, bukan dari kamu. Teman-teman, dia tahu ya, jikalau dia tidak melakukan sesuatu, kamu tidak bisa melakukan apapun. Dia mulai menyesali teman-teman, mengapa dia tidak mempertahankan kamu, mengapa dia melukai kamu dan bahkan melepaskan kamu pergi. Teman-teman, sepatutnya dia yang bertindak, bukan kamu. Tindakan itu datangnya dari dia, bukan kamu. Tetapi sepanjang hubungan kalian, dia menghancurkan hatimu,
Kamu yang berjuang bermati-matian ke arah hubungan ini. Padahal teman-teman seharusnya dari awal lagi dia yang memperjuangkan kamu. Nah, ini yang sedang dipikirkannya. Maka seandainya dia bisa memutar waktu kembali, teman-teman sosok ini akan banyak aksinya, akan banyak bereaksi. Itu yang ingin dia lakukan seandainya dia bisa memutar waktu kembali. Selain daripada itu teman-teman, kamu lihat ya, realization. Banyak kesedaran yang muncul di pikirannya, banyak kesedaran yang muncul di hatinya, dan teman-teman beberapa di antara dia merasakan seolah-olah apakah dia masih berkesempatan untuk memperbaiki ini semua. Nah, ini teman-teman menarik tanggal 3 ya. Kalian sesuaikan apakah ini tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia ataupun bulan lahir ya. Okey teman-teman, di sini banyak kesedaran yang timbul dan ini seperti membuatkan pintu hatinya kembali terbuka untuk melakukan sesuatu yang baru. Tetapi, apakah dia masih bisa mendapatkan kesempatan itu dari kamu? Nah, ini ya. Ini ungkapan daripada kartu ini. Baik teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di readingan kita hari ini sepertinya lebih didominasikan oleh zodiak Capricorn. Capricorn Aries, Aries Capricorn teman-teman. Sangat mendominasi, didampingi dengan Gemini, Taurus, Pisces, Cancer, Libra, Gemini sekali lagi dan Taurus sekali lagi. Okey teman-teman, mungkin banyak zodiak yang tidak saya sebutkan ya. Dan kemunculan water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, kita lihatkan zodiak-zodiak yang tidak saya sebutkan tadi. Baik teman-teman, hari sudah pun hujan ya. Okey teman-teman, perhatikan zodiak yang berdampingan, Scorpio Capricorn, Capricorn Leo, Leo Cancer, Cancer Pisces, Pisces Gemini, Gemini Taurus. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi di sini. Seperti apa bisikan hati terdalamnya dia ke kamu saat ini. Berdasarkan penyesalan sedalam lautan di dalam hatinya. Kita lihatkan ya. Bisikan hati terdalamnya ke kamu saat ini. Apa yang sangat ingin dia ungkapkan di sini ya. Kita lihatkan. I see you as my life partner. Teman-teman, dia baru sedar ya. Kamu ini sebenarnya life partnernya dia. Seharusnya dia menghabiskan sisa kehidupannya bersama dengan kamu. Dia baru sedar teman-teman, orang yang paling sesuai dengan dirinya itu adalah kamu. Kerana kamu banyak memberikan semangat dan kamu banyak mendukungnya. I know deep inside that you are only feeling sorry for me. Tetapi kerana beberapa di antara dia mungkin merasakan banyak bantuan yang datang dari dirimu, itu seperti bersifat simpati. Teman-teman, ini mungkinnya menarik energi seseorang yang mempunyai kepercayaan diri yang agak rendah ya. Ada sense of insecurity, perasaan yang tidak aman ya, membuatkan dia sempat merasakan seolah-olah segala bentuk bantuan yang kamu berikan itu adalah kerana kamu bersimpati dengan dirinya. Nah, ini membuatkan dia seperti secara otomatis ya, mungkin sempat menyinggung keegoannya dia. Maka teman-teman, dia seperti merasa tidak aman. Apakah kamu benar-benar mencintainya atau ini sekadar kamu yang bersimpati dengan dirinya? Teman-teman, saya tidak merasakan kedua kartu ini berkaitan ya, tetapi ada kemungkinan kedua kartu ini ada kaitannya. Okey teman-teman, I wouldn't have come this far without you. Beberapa di antara dia menyesal banget kerana dia baru sedar. Dia tidak akan berada di posisi ini hari ini, posisi yang stabil, posisi yang sukses, posisi yang berkecukupan tanpa bantuan dari kamu sejak dari awal lagi. Ini kamu yang banyak membantunya. Mungkin kamu terpaksa bertengkar dengan keluarga kamu sendiri ya, dengan orang tua kamu sendiri, habis-habisan memperjuangkan dia. Dan dia mulai sedar, dia tidak akan berada di posisi ini tanpa bantuan kamu. Nah, sekarang ini teman-teman, dia mungkin berada di posisi jabatan yang baik kerana kamu. Nah, ini membuatkan dia menyesal sedalam lautan. Orang yang tidak mengenang budi seperti itu ya, mungkin memakan bulanan, tahunan sebelum dia sedar. I left because you know that we can't be together. Alasannya yang lain, dia pergi meninggalkan kamu kerana di kala itu, teman-teman, dia yakin banget bahawa kalian tidak bisa bersama. Sulit untuk bersama ke depannya. Ada kesulitan, tantangan, rintangan ya, membuatkan dia merasakan jalan termudah adalah untuk pergi. Teman-teman, ini kan orang yang jikalau ada kemahuan, pasti ada jalannya. Ini yang disesalinya.
Dikala itu teman-teman dia tidak fikir panjang. Dia merasakan terlalu sulit ya untuk melanjutkan koneksi ini, maka dia pergi meninggalkan kamu kerana merasakan kalian tidak akan pernah bisa bersama. Kita lihatkan lagi di sini ya, apa yang ingin diungkapkan dari dalam hatinya. I did not contact you because I needed time to think. Teman-teman, beberapa di antara dia di sini merasakan, nah ini, di awal bacaan tadi, jikalau kalian masih ingat ya, ada keinginan kuat untuk menghubungi kamu, tetapi dia menahannya. Saya sempat menjelaskan itu ya dari awal bacaan tadi. So I did not contact you because I needed time to think. Energi ini sudah saya rasakan di awal bacaan tadi ya. Ada keinginan untuk kembali menghubungi kamu, tetapi entah dia ini merasa minder, malu, ego, I don't know guys, tetapi dia menahan diri. Nah, di sini teman-teman, I needed time to think. Membutuhkan waktu untuk mencernakan segala sesuatu yang sedang berputar-putar di pikiran dan hatinya. Seperti seseorang yang belum mencapai sebuah keputusan ya, apakah dia wajar menghubungi kamu atau tidak. Nah, ini kan kerana perasaan bersalah, penyesalan yang masih lagi dipikulnya. Maka teman-teman, jika dia masih lagi merasa bersalah, sudah pasti ya akan go back and forth ya dengan keputusan ini, sama ada untuk menghubungi kamu atau tidak. My financial state is so embarrassing. Beberapa yang lain mungkin tidak mencapai sebuah keputusan untuk berkomunikasi denganmu kerana kondisi finansialnya tidak baik-baik saja dan bahkan sangat memalukan. Meaning, teman-teman, setelah kamu tidak lagi support dan membantunya, orang ini jatuh dari segi finansialnya dia. Menjalani karma-karmanya atas perbuatan yang sudah dia lakukan kepada kamu. Nah, dulu teman-teman mungkin hidupnya begitu sempurna, tetapi dengan melakukan sesuatu yang menyakitkan pada kamu, teman-teman, dia terpaksa membayar karmanya. Kondisi finansialnya jatuh dan bahkan sangat memalukan. Nah, ini mungkinnya mengalami kerugian ya. Kerugian dari segi perniagaan, investasi, mungkin juga sempat ditipu dengan scammers ya. Apapun itu teman-teman, kejatuhan dari segi ekonomi yang sangat memalukan. Maka ini mungkin menjelaskan ya, mengapa dia membutuhkan waktu sebelum menghubungi kamu. Malu teman-teman untuk memberitahu kamu kondisi keuangan sebenarnya. I can't go on and on burdening you. Mengetahui kondisi keuangannya tidak baik-baik saja, teman-teman, dia tidak bisa memulai dari nol lagi, di mana dibantu oleh kamu sekali lagi. Teman-teman, dia tidak boleh berlanjutan seperti ini, membebankan kamu dengan kisah kehidupannya. Dia tidak bisa melakukan ini kepada kamu kerana kamu di sini sudah banyak membantunya. Keupayaan yang luar biasa dari kamu dalam membantunya. Maka teman-teman, ini orang yang mulai merasa malu ya. Cannot go on and on membebankan kamu dengan isu kehidupannya. Nah, ini juga mungkin dijadikan alasan mengapa sehingga hari ini dia masih belum menelponnya ataupun belum texting kamu. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan daripada huruf-huruf nama ini ya. Apakah pembacaan kali ini akan menarik huruf nama kalian berdua ya? Kita lihatkan. Okey teman-teman, hari ini saya singkirkan bahagian kanan ini ya. Baik teman-teman, di sini ada huruf IE, YQJA, RUZM, PTWD, GHCO. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk bacaan hari ini ya. Dan ingin saya sampaikan bahawa penyesalan dalam sebuah hubungan sering kali muncul kerana terlambat menyadari bahawa tindakan atau ketidakaktifan telah menyakiti seseorang yang pantas dicintai. Dan penyesalan yang tulus seharusnya berfokus pada pengambilan tanggungjawab dan belajar dari kesalahan. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di bacaan yang selanjutnya. Bye, take good care.